Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Mulyana Saputri dari kelas Manajemen E 2022 dengan NIM 220903501087, nomor urut absen 15. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajerial yang dibawakan oleh Ibu Asniwati SEMSI. Nah, adapun topik atau materi yang akan saya bawakan pada video ini yaitu mengenai sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya ini merupakan bagian yang penting dari akuntansi manajerial. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem akuntansi biaya itu ada dua. Yang pertama yaitu job order costing atau penetapan harga berdasarkan pesanan. Nah, kemudian yang kedua itu ada proses costing atau penetapan harga berdasarkan proses. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita akan menganalisis dari sistem akuntansi biaya tersebut. Nah, yang pertama yaitu job order costing. Nah, sistem ini biasanya digunakan oleh industri atau perusahaan manufaktur yang dimana produk atau jasanya itu tidak seragam. Nah, biasanya dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Nah, dalam sistem ini, setiap pesanan itu diperlakukan sebagai pusat biaya tersendiri. Hal ini sangat penting dalam menentukan harga jual dan profitabilitas pesanan. Perusahaan yang menggunakan sistem ini itu biasanya seperti perusahaan percetakan. Nah, percetakan ini akan memproduksi sesuai request dari pelanggan. Kemudian yang kedua itu seperti konstruksi, kemudian perusahaan pembuatan pesawat terbang, mebel, dan jasa kecantikan. Nah, ini semua membutuhkan pencatatan biaya yang detail, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian yang kedua itu proses costing. Proses costing ini berbeda dengan job order costing. Kalau proses costing ini dia cocok untuk perusahaan yang bersifat homogen. Maksudnya homogen di sini itu dia memproduksi dalam skala besar dengan jumlah yang banyak sekaligus. Nah, biasanya perusahaan seperti ini itu seperti perusahaan yang memproduksi makanan, semen, bahan bakar, dan lain-lain. Dalam proses costing ini, biaya diakumulasikan per departemen atau per proses produksi dan kemudian dibagi rata ke setiap unit produk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya per unit produk yang esensial dalam penetapan harga jual massal. Nah, biaya di setiap proses ini akan mencakup bahan baku yang ditambahkan di proses tersebut, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terjadi selama proses produksi. Nah, kemudian adapun yang saya pahami itu mengenai klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini terbagi atas dua, ada biaya produksi dan ada biaya non-produksi. Kalau biaya produksi ini, biayanya yang langsung terkait dengan pembuatan barang atau penyediaan jasa. Nah, biaya produksi ini mencakup biaya bahan baku. Nah, ini mengacu kepada biaya pembelian bahan yang bahannya itu langsung digunakan dalam produk tersebut, dalam pembuatan produk tersebut. Nah, dalam job order costing, bahan baku ini dapat dilacak ke pesanan tertentu, sedangkan dalam proses costing, bahan baku dibagi rata ke seluruh unit produksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang melakukan proses produksi ini secara langsung, yang terlibat langsung dalam proses pembuatan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya overhead pabrik ini mencakup segala biaya produksi selain bahan baku dan selain biaya tenaga kerja langsung. Ini bisa termasuk seperti sewa pabrik, kemudian uang sewa toko, hingga manajemen produksi.
Dalam job order costing ini, biaya overhead pabrik dialokasikan ke setiap pekerjaan berdasarkan basis yang masuk akal. Sedangkan dalam proses costing ini, BOP dibagi rata di setiap unit yang diproduksi. Kemudian yang kedua itu tadi ada, yang tadi kan biaya produksi. Nah, sekarang yang kedua ini biaya non-produksi. Biaya non-produksi ini biaya yang terjadi di luar proses pembuatan barang ataupun jasa. Nah, yang termasuk dalam kategori ini yang pertama itu biaya penjualan dan administrasi. Nah, biaya penjualan dan administrasi ini mencakup segala biaya yang diperlukan untuk promosi seperti biaya iklan, terus gaji tim penjualan, serta biaya administrasi umum yang tidak langsung terkait dengan produksi. Seperti gaji kantor pusat, sewa kantor, dan utilitas. Biaya-biaya ini penting untuk diidentifikasi secara terpisah dari biaya produksi karena memberikan insight tentang efisiensi operasional dan efektivitas upaya dalam penjualan. Nah, dengan memahami kedua metode costing yang tadi, serta klasifikasi biaya secara detail, perusahaan ini akan lebih mudah dalam membuat keputusan. Perusahaan juga dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih efektif dan efisien. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.